Kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 dan taktik penjajah. Kondisi politik bangsa Indonesia masih berbentuk kerajaan yang kemudian dipecah belah oleh penjajah dengan nama sistem divide et impera atau politik adu domba yang akhirnya melemahkan kerajaan-kerajaan dan jatuh pada kolonial Belanda. Pada masa ini, bupati dianggap sebagai pegawai yang digaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Kewibawaan para bupati telah jatuh di mata rakyat Indonesia. Bahkan, jabatan bupati dimanfaatkan untuk menekan dan memeras rakyat Indonesia. Kemudian, kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Akibat penjajahan membuat rakyat sangat menderita. Belanda memeras rakyat dengan menggunakan sistem tanam paksa. Sistem ini digunakan untuk membayar hutang luar negeri kolonial Belanda sendiri. Rakyat Indonesia berada di dalam kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, hingga banyak yang meninggal. Dalam bidang sosial, kolonial Belanda mendiskriminasi dan intimidasi ras. Penduduk berkulit putih dianggap lebih tinggi status sosialnya daripada penduduk pribumi. Ras berkulit putih memiliki hak istimewa, sedangkan penduduk pribumi dibebani kewajiban yang lebih banyak tanpa perlindungan hukum. Anak-anak pribumi tidak diberi hak untuk mendapatkan pendidikan seperti halnya anak-anak kolonial Belanda. Dari segi budaya, kebudayaan Eropa dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Belanda pada abad ke-15. Budaya-budaya tersebut diterapkan ke dalam lingkungan kehidupan tradisional rakyat Indonesia, seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan, dan seluruhnya menggerus budaya asli bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional. Yang pertama, perjuangan melawan Portugis. Perjuangan rakyat Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syah I. Namun pada akhirnya rakyat Malaka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Pada tahun 1526, Pulau Bintan diserbu oleh Portugis dan Sultan Mahmud Syah I meninggal pada tahun 1528. Yang kedua, perjuangan rakyat Johor di bawah pimpinan Alauddin Riayat Shah II, putra dari Sultan Mahmud Syah I. Perjuangan ini dilanjutkan oleh Abdul Jalil Shah pada tahun 1580 hingga 1597 yang dapat menangkis serangan dari Portugis. Yang ketiga, perjuangan rakyat Demak di bawah pimpinan Dipati Unus pada tahun 1512 hingga 1523. Namun perjuangan ini tidak berhasil. Yang keempat, perjuangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Hairun melalui Kerajaan Ternate dan Sultan Babuloh melalui Kerajaan Tidore. Pada tanggal 28 Desember 1577, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis. Perjuangan rakyat Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah hingga akhirnya berhasil pada tahun 1527, orang-orang Portugis kembali ke Malaka dan nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Yang kedua, perjuangan melawan Belanda. Yang pertama, perlawanan dari Sultan Agung Hanyakra-Kusuma dari Mataram. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ayam jantan dari timur yaitu Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan, Patimura dari Maluku, Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro Yogyakarta, Pangeran Antasari dari Banjarmasin,
dan Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Kegagalan perjuangan sebelum masa kebangkitan nasional dipengaruhi dalam beberapa faktor. Yang pertama, karena masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, kurang adanya persatuan. Yang ketiga, persenjataan yang terbatas dan sederhana. Yang keempat, Belanda menerapkan politik adu domba. Dan yang terakhir, perjuangan masih sangat bergantung pada pemimpin. Faktor pendorong kebangkitan nasional tahun 1908 dimulai saat seorang Belanda bernama Douwes Dekker melihat penjajahan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Hal senada disampaikan oleh Van Deventer dalam artikel Hutang Kehormatan. Ia mengusulkan kepada Belanda untuk melakukan politik etis atau politik balas budi. Namun dalam kenyataannya, politik ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum penjajah. Adapun politik etis ada 3 kebijakan. Yang pertama, irigasi atau pengairan. Kedua, emigrasi, mentransmigrasi penduduk. Dan yang ketiga, edukasi atau memperluas pengajaran dan pendidikan. Melalui kebijakan ini lahirlah orang-orang terpelajar Indonesia. Kaum terpelajar Indonesia kemudian menggunakan politik etis untuk membentuk organisasi yang mempersatukan bangsa Indonesia. Penderitaan bangsa Indonesia yang tidak terkira, kerinduan akan kenangan kejayaan Indonesia pada masa Sriwijaya dan Majapahit, serta menyebarnya paham-paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme menjadi pendorong kebangkitan nasional tahun 1908. Faktor dari luar negeri yang mendorong kebangkitan nasional Indonesia. Yang pertama, munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkraman imperialisme. Yang kedua, terjadinya Perang Dunia I telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri, yang artinya mereka berada di dalam keadaan yang terpecah belah. Yang ketiga, munculnya perlawanan dari berbagai negara jajahan, salah satunya di India dipimpin oleh Mahatma Gandhi.